kita yang bertema inovasi pendidikan di era digital ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendidikan di era digital ini. Sebenarnya pendidikan di era digital ini sangat mempengaruhi oleh gen-Z ya teman-teman. Apalagi kalau sekarang kan ada yang namanya ChatGPT. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Karena sebagian Gen Z itu menggunakan ChatGPT bukan untuk mencari informasi, melainkan mengganti otaknya sendiri. Jadi untuk penggunaannya itu kurang tepat ya. Setahu saya sendiri untuk pendidikan di era digital ini lebih maju juga karena teknologi dan globalisasinya. Dulu cuma hanya memakai buku, sekarang udah ada e-book sama handphone, terus ada juga MacBook ya teman-teman. Dan penggunaannya juga ada yang menggunakan e-learning juga. Dan untuk pengumpulan tugas biasanya juga kan kita mengumpulkan secara offline ya. Sekarang sudah bisa online gitu. Jadi sangat maju juga sangat perubahannya itu sangat kuat sekali gitu. Dengan adanya teknologi dan juga adanya globalisasi ini. Untuk tanpa berpanjang-panjang teman-teman, langsung saja setelah saya perkenalkan diri saya sendiri, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan share teman-teman agar kami lebih semangat lagi. Oke, langsung saja tanpa berkepanjangan teman-teman, kita perkenalan terlebih dahulu untuk narasumber atau teman saya yang saya undang ini. Oke, langsung saja yang di sebelah kanan saya ini boleh tahu namanya siapa Kak? Nama aku Srimanto Aziza, dipanggil Bilkis. Dipanggil Bilkis. Rumahnya di mana asalnya? Aku asal Kediri. Asal Kediri. Oh, katanya kalau Kediri itu lumayan nggak sih dari sini? Ya, 3,4 jam. 3,4 jam. Untuk prodinya prodi apa Kak? Aku dari prodi manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam, berarti itu fakultasnya keguruan ya? Ya benar. Kalau di UIN apa biasanya? ITK. ITK. Itu panjangannya? Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semester berapa kalau gitu? Semester 1. Oh berarti kakaknya ini apa ya? Ya benar. Oke. Untuk kakak yang di depannya ini, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Safira Ramadhani. Safira Ramadhani. Asalnya dari mana? Asal dari Malang Kabupaten. Malang Kabupaten. Dari daerah Bojonegoro. yang terkenalnya kayak horor, karnaval gitu. Zona itu kalau boleh tahu dikit-dikit di situ itu apa setiap Sabtu atau cuman Agustus yang ada kayak horor, karnaval gitu? Setahun sekali. Kalau yang zona, kalau yang kayak yang kecil-kecilan bulan Agustus. Oh, oke. Kakak di sini kalau boleh tahu berapa? Prodi sama manajemen. Oh sama-sama Kak di sini. Juga. Fakultasnya sama juga Kak? Sama tentunya. Satu kelas nggak kira-kira? Iya. Oh, satu kelas. Oke. Untuk kakaknya sendiri dan cowok ini, kacau sekali kakaknya. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Untuk nama saya Muhammad Zarsana, saya dari Jember. Biasanya dipanggil Bisa dipanggil Cahyo bisa, kalau Firdaus bisa. Oke. Berarti tergantung ya? Tergantung namanya apa. Kalau boleh tahu, kan Malang sama Bojonegoro kan jauh. Itu kakaknya tinggal di mana terus sekarang? Untuk saat ini saya di asrama. Oh iya, katanya wajib asrama ya Sudah wajib asrama 1 tahun. Itu untuk semua maba atau kayak random gitu? Untuk maba dan ada juga pengurusnya juga. Oh, ada pengurusnya. Pengurusnya itu dari maba atau dari pengurusnya? Dari semester 3. Semester 3, oh dari kantin gitu ya? Ya. Oke. Untuk prodinya sama juga? Prodinya sama, satu kelas juga. Itu kelas berarti di sini? Iya, sama kelas. Oke. Kalau untuk kakak cewek ini? Perkenalkan, nama aku Valida Renaldina, bisa dipanggil Lela. Kalau dipanggil Valia bisa?
Enggak suka soalnya. Nggak suka. Asalnya dari mana Kak? Kalau aku dari Probolinggo. Probolinggo. Kota apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten Probolinggo. Kayaknya dulunya ini kakaknya mondok ini ya. Ya, Mondok. Mondok di mana kalau boleh tahu? Aku alumni Nurul Jadi. Masya Allah, auranya itu ya kan sekali. Masya Masya Allah. Satu prodi satu kelas juga ya. Satu prodi, satu kelas, Satu satu fakultas, satu univ. Berarti asrama juga. Asrama. Oke. Oke, langsung saja teman-teman ke pertanyaannya ya, tanpa berpanjangan karena kita juga mengejar waktu. Untuk pertanyaan pertama kita lontarkan ke Kak Cahyo. Jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI dan bagaimana penerapan atau penggunaan AI di dalam dunia pendidikan. Untuk AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia, seperti belajar, menalar, atau mengambil keputusan. Dalam konteks pendidikan, AI digunakan untuk membantu metode pembelajaran, misalnya dengan sistem adaptive learning yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Chatbot akademik hingga AI tutor yang bisa memberi umpan balik otomatis terhadap tugas siswa. Oke, jadi AI ini kayak teknologi yang memang memudahkan manusia atau peserta didik untuk mengerjakan tugas gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu kan. Untuk pertanyaan yang kedua, kita langsung beri ke Kak Nela ya. Bagaimana penerapan nyatanya di dalam dan berikan contohnya. Baik, tentu saat ini itu banyak institusi pendidikan yang sudah menggunakan AI. Misalnya seperti Google atau Classroom atau yang lainnya, yang memanfaatkan algoritma AI untuk menggunakan materi dan memberikan koreksi otomatis. Selain itu, di beberapa universitas luar negeri, AI sudah dipakai untuk menganalisis data belajar mahasiswa, membantu dosen dalam menilai hasil belajar, bahkan merekomendasikan strategi pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan data tersebut. Oke, berarti sebenarnya AI ini udah lama dari dulu ya. Dengan adanya Google itu berarti sama saja dengan AI itu. Terus ternyata kalau saya ambil dari karena tadi itu ternyata penggunaannya itu bukan hanya membantu peserta didik, tetapi juga membantu pengerjaan seorang guru gitu kan ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga langsung saja saya akan menanyakan ke Kak Safi ya. Apa manfaat utama penggunaan AI dalam dunia pendidikan? Ya, terima kasih atas waktunya. Tentunya manfaat AI itu banyak sekali. Yang pertama, AI itu membantu efisiensi waktu, membantu guru untuk menghemat waktu. AI itu bisa membantu guru meriksa tugas, terus mereka nilai dan membuat laporan untuk mahasiswa. Jadi guru itu bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk mengajar dan berdiskusi. Terus yang manfaat yang kedua, AI itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih personal. Siswa yang cepat bisa belajar lebih dari siswa butuh waktu lebih lama dalam memahami pelajaran itu bisa menggunakan AI untuk mendapat penjelasan tambahan. Terus yang terakhir, AI juga bisa memperluas akses pendidikan. Siswa yang berada di daerah-daerah terpencil yang kesulitan untuk mendapat akses belajar, kesulitan akses guru, dengan AI siswa itu bisa belajar secara mandiri di daerah terpencil dan tetap bisa mendapat bimbingan, materi dan penjelasan lewat platform digital. Oke, berarti keren sekali ya ini kayak apa ya, penggunaan dan manfaatnya itu sangat luas sekali gitu. Ya. Bahkan bisa membantu memberi informasi dan penjelasan lebih lengkap untuk siswa atau peserta didik yang kurang paham gitu kan ya. Terus bisa mengetahui akses kayak sekolah-sekolah gitu yang memang gurunya itu kurang atau mungkin pembelajaran di situ kurang, dan itu bisa digunakan juga untuk melengkapi. Ini bisa digunakan untuk melengkapi agar
menambah penjelasan atau membantu guru itu tadi gitu kan ya. Untuk pertanyaan yang keempat sekaligus terakhir, saya kasih ke Kak Bilkis ya. Tantangan dan isu etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di dunia pendidikan. Itu apa saja? Oke, sebenarnya tantangannya itu yang banyak. Tapi aku mau sebutin dikit aja ya Kak. Oke, apa-apa. Nah, yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi, dan yang kedua itu ada keterbatasan infrastruktur digital, dan yang ketiga ada kesenjangan interaksi antara murid dan guru. Berarti penggunaan AI ini kayak ada batasannya gitu kan ya. Terus kayak apa ya? Kita tidak boleh hanya bergantung dengan AI. Tidak boleh bergantung dengan kayak selalu dikit-dikit AI, terus selalu ada apa-apa AI. Dan kita perlu juga komunikasi, terus bertanya dengan guru, dan juga kita juga harus perlu kayak menjalin hubungan yang baik dengan guru biar kita itu tidak miskom gitu, satu sama lainnya. Langsung saja teman-teman, tanpa perpanjangan waktu, kita juga mengejar waktu ya. Hanya dikasih waktu beberapa menit. Kita tutup, sebelumnya kita tutup, kita